Alhamdulillah kita bisa bertemu di kajian hari ini dengan tema menyiapkan pendidikan untuk anak. Untuk pematerinya adalah Kang Canun, yang alhamdulillah Kang Canunnya sendiri sudah ada di tengah-tengah kita, Ayah Bunda. Jangan lupa simak sampai akhir karena nanti di akhir Mina akan mengumumkan pemenang door prize pada kajian hari ini. Oh iya Ayah Bunda, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan orang tua saat menyiapkan pendidikan untuk anaknya? Pasti kita pingin yang terbaik ya Ayah Bunda untuk anak, karena kita juga memberikan yang terbaik dan kita juga pingin anak itu menjadi yang terbaik, benar nggak sih Ayah Bunda? Betul sekali. Tapi pendidikan itu nggak melulu tentang hitung-hitungan, nggak melulu tentang hafalan, tapi kan ada juga tentang adab atau perilaku dan lain sebagainya. Nah, untuk mengefisiensikan waktu kita, saya persilahkan kepada Kang Canun sebagai pemateri kita untuk memberikan materinya. Silakan Kang. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau misalkan kemarin ya, misalkan di pertemuan kemarin itu sama Pak Indra, sama Pak Erno Noveldi itu, kita ceritanya itu makan seblak, makan seblak soalnya lumayan pedas katanya. Tapi pedas-pedasnya insya Allah pedas-pedas Yahud ya, pedas-pedas Yahud bahwa gimana caranya kita membangun kekompakan bersama pasangan. Nah, karena kalau ibu adalah al-umu al-madrasatul ula, kalau ibu adalah guru bagi anak-anaknya, maka ayah adalah kepala sekolahnya. Nah, maka sebelum kita mulai, ayah bunda sekalian, saya mau izin dulu bertanya sama ayah bunda sekalian nih, sebelum saya masuk ke slide-nya ya. Sebelum saya masuk ke slide-nya, izinkan saya bertanya dulu satu hal, silakan boleh dijawab chat. Menurut ayah bunda sekalian, indikator ya, indikator keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya itu kalau anaknya kayak gimana? Silahkan. Indikator keberhasilan orang tua kalau misalkan oke, Bunda Vini bilangnya beradab, taat kepada Allah, oke. Ada lagi? Menjadi anak soleh, beradab dan akidahnya baik. Ada lagi? Soleh. Ini kalau seandainya nilai matematiknya nggak bagus gimana? Nilai matematiknya nggak bagus gimana? Ini soalnya tadi saya ngelihat di ini nih. Benar. Ini story-nya Bunda Mi ini mana nih? Yang tentang tadi perasaan ada yang nanya, Dami kok matematiknya bagus banget. Iya, matematika, pintar matematika, pintar bahasa Inggris, Qurannya juga. Oh gitu. Mungkin kompetensinya bukan di matematik. Oke, kalau misalkan dia misalkan SMP favorit, SMA favorit itu gimana tuh? Kok ini indikatornya Masya Allah soleh-soleh semua nih. Karena Sakinah Lovers, Wi. Karena Sakinah Lovers ya? Iya. Masya Allah. Saya ini udah beda. Ini loh, kok takjub loh ini, kok ini nggak ada yang misalkan jadi ranking 1 di sekolahnya, terus apalagi tuh masuk SMA favorit. Jadi kan penting gitu semua. Emang nggak pengen anak jadi dokter, misalkan kayak gitu. Anak nanti cum laude gitu. Ayah bunda sekali nggak pengen kayak gitu tuh. Sekarang nggak jadi masalah kalau nilainya jelek, Masya Allah ya. Pengen lah Kang, tapi lebih pengen. Oh itu bonus. Ya udah, atuh kita udahan atuh ini. Nggak bercanda. Insya Allah saya jadi senang nih kalau misalkan ngelihat ayah bunda sekalian udah
seluar biasa ini. Oh gitu ya. Oke, karena ayah bunda sekalian, punten, saya mau share slide-nya ya. Nah, ini dia. Ini slide-nya terlihat nih? Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah Katum Sakin ada sering ikut kajiannya, bukan lagi orientasi dunia. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mah izin Allah ya, izin Allah. Saya sama Dami mah cuman sesi ngetik-ngetik doang. Tapi alhamdulillah kalau misalkan teman dirasakan itu bermanfaat buat ayah bunda sekalian, ya itu mah itu cara Allah menyentuh hati dari masing-masing kita, insya Allah. Oke, jadi ayah bunda sekalian, ya ini yang penting menurut saya. Kalau ini aku cerita tentang cerita realnya dari pengasuhan. Bentar ya, ini saya skip dulu. Ini sebetulnya perkenalan saya sih. Oke. Nah, kita mulai dari siapa sebetulnya anak-anak kita. Menurut ayah bunda sekalian, siapa sebetulnya anak-anak kita? Siapa ya? Kenapa Allah? Ya siapa sebetulnya anak-anak kita? Tamu istimewa, amanah, titipannya ya. Tamu istimewa yang sengaja kita undang, tamu dari Allah. Oke ya, tamu ya. Jadi kalau yang namanya tamu milik kita bukan? Ujian yang indah. Ya, anak kalau tamu berarti bukan milik kita, ayah bunda sekalian, pasti akan ada masanya kita akan berpisah sama anak-anak kita. Ya, pasti. Entah kita duluan yang wafat, entah anak-anak duluan yang wafat. Pasti kan? Pasti berpisah. Bisa jadi juga mungkin ya itu tahu, bisa jadi wafatnya besok, bisa jadi wafatnya tahun depannya ketika ternyata kita sudah merasa jadi kakek nenek, mereka punya cucu, seperti itu ya. Saya ambil istilah ini yang indah nih, definisi yang paling indah yang saya dapatkan itu tentang anak adalah ini dari guru unda kami, Cikgu Okina Fitriani, bahwa beliau bilang anak kita itu adalah tamu istimewa, yang ngundang adalah ayah bundanya gitu ya. Ini saya perlu bahas nggak cara ngundangnya seperti apa? Pokoknya mau Anda udah di KB, kalau Anda melakukan, ya Anda ngundang, gitu ya. Misalkan mau di KB seperti bagaimanapun ya ngundang. Cara mengundangnya kan berbahagia, gitu ya. Yang cenderung tidak ada paksaan gitu ya. Cenderung tidak ada paksaan. Yang ngundang adalah kita berdua, kita sama pasangan, diundang untuk hadir dalam kehidupan kita atas kehendak dan tujuan Allah. Yang kalau nggak salah nikah dari 2008 atau 2009. Nikahnya udah lebih lama daripada kami gitu. Ya, nikahnya udah lebih lama daripada kami. Namun qadarullah sampai sekarang belum dititipin anak, belum di-ACC sama Allah. Kami beberapa kali ngobrol, pernah tuh dicek secara medis, laki-laki, suami, sperma gitu-gitu semuanya sehat semua. Istri semuanya juga sehat, tidak ada masalah. Tapi ternyata belum di-ACC sama Allah. Melihat sosok sahabat kami yang seperti itu, ayah bunda sekalian, membuat kami juga jadi bertanya-tanya, kenapa Allah meng-ACC kehadiran 3 anak di dalam kehidupan kita ya? Ya, kenapa ya Allah meng-ACC kita gitu? Nah, bagi Anda ayah bunda yang sudah punya anak gitu ya, kenapa Allah meng-ACC kehadiran si tamu istimewa ini di dalam kehidupan kita? Padahal sahabat saya tadi gitu ya, Masya Allah, solehnya luar biasa gitu. Beliau juga membina panti yatim ya, panti yatim beliau bina untuk jadi hafiz Quran. Dan kalau nggak salah tuh, ya itu kan contoh seperti itu kan. Bahkan kalau misalnya kita mau bicara soleh-soleh lagi, ada contoh lain, Nabi Zakaria. Bayangin, Nabi Zakaria usia 80-90 tahunan ke atas, itu
wow, sangat-sangat berharap kan kehadiran anak gitu. Tapi ada masa-masanya sampai titik tertentu belum di ACC terus-terusan. Kalau Nabi Zakaria kan nanti sampai di ACC ya, ketika di ACC-nya langsung namanya dipilih langsung sama Allah. Kehadiran anak namanya Yahya. Langsung dipilih langsung sama Allah nama anaknya Yahya. Nah, cuman pertanyaannya adalah kenapa sih Allah meng-ACC kita ya? Kita ngundang sama pasangan, nih termasuk yang udah pakai KB, tapi ada tamu lagi ya nggak apa-apa. Pokoknya gini teman-teman sekalian, sekalipun Anda yang pakai KB ya, entah KB alami, KB kalender atau KB apa, nah itu nanti dijabarkan di kelas KRW sama Dami nanti ya. Itu kan kalau sekalipun nanti Anda pakai KRW gitu ya, ketika Anda lirik-lirik sama pasangan gitu ya, dimulai dari Anda lirik-lirik mesra sama pasangan, dimulai dari malam-malam lirik-lirik mesra sama pasangan, itu tuh dan kemudian Anda melanjutkannya, itu tuh Anda udah ngundang gitu. Ini mohon maaf bagi single lila, ini mohon maaf ada yang single nggak di sini? Bahasanya rada nyut dikit ya. Ya, tapi pasti itu lagi gitu, apa namanya? Itu proses ngundangnya kan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih harapan Allah nitipin tamu istimewa ke kita itu buat diapain sih? Gitu. Karena kadang-kadang ketika saya ngisi materi ini, ayah bunda sekalian, saya suka nanya gitu. Saya suka nanya, wah jadi khalifah Allah keren banget jawabannya nih. Saya suka nanya nih, apa harapan ini? Apa namanya? Apa harapan banyak orang tua? Itu saya kumpulin gitu ya. Itu saya kumpulin harapan para orang tua itu apa sih? Gitu ya. Harapan para orang tua pertama banyak yang nggak tahu kalau sekarang katanya udah nggak pada jadi ranking 1 ya, tapi pengen jadi juara sekolah deh gitu. Pengen jadi juara sekolah gitu. Dan bahkan tadi tuh mana ya? Persen tadi saya ngelihat Insta story-nya Bundami dihapus nggak nih? Oh enggak. Nih, tadi tuh ada Insta story-nya Bundami kayak gini. Ada seorang ibu bilang kayak gini di Insta story-nya Bundami. Bundami ngajarin anak-anak matematik, English, Quran, segala bisa Jadi ibu kok berat banget ya? Nah ini nggak tahu, saya kayak mendapatkan kesan aja ya, ini belum tentu aslinya gitu. Tapi kayak jadi dapet kesan, oh ternyata anak-anak yang sukses itu adalah yang jago matematik, jago bahasa Inggris, soleh, Qurannya bagus gitu ya. Nah kalau menurut ayah bunda gimana tuh? Anak yang gemilang tuh yang kayak gimana sih? Nah itu jadi saya masih mendapatkan itu dan nggak apa-apa. Bukan julid itu followernya, itu mah benar-benar ini, benar-benar apa? Menunjukkan ekspresi kok Dami serba bisa gitu, memberikan kesannya kayak gitu. Bukan maksud mau julid sih kalau saya lihat. Nggak karena merasa apa tuh namanya, karena merasa aduh saya teh kayak nggak bisa apa-apa gitu. Makanya ibu harus selalu belajar biar bisa mendampingi anak. Nah ya, apa yang perlu dipelajari seorang ibu? Apa yang perlu dipelajari seorang ibu? Everything. Matematik? Ya everything itu apa aja? Matematik harus bisa. Logaritma, trigonometri. Ya, logaritma, trigonometri harus bisa. Oke, sebentar dulu. Ya, ilmu pantang menyerah. Sebentar. Bentar ya. Oke. Sebentar. Nah, sebentar ya. Bunda sekalian, coba saya izin bertanya dulu sebentar. Menurut ayah bunda ya, karena kita mau bahas pembelajaran ya, belajar itu apa sih? Nah, belajar.
Belajar itu membuka wawasan, cari ilmu, pengetahuan. Oh, oke. Yang penting anak paham apa manfaatnya. Oke. Nah, sekarang saya izin bertanya dulu ya. Ini contoh yang agak sedikit ekstrim dikit. Agak sedikit ekstrim dikit. Misalkan ada anak nonton video porno. Ya. Anak nonton video porno. Anak jadi tahu nggak tentang hubungan suami istri? Dan itu belajar bukan? Kan tadinya tidak tahu jadi tahu tuh. Bukan, serem tapi ya, kok kayaknya iya. Nah, tahu belajar. Nah, jadi belajar atau jadi nonton itu belajar bukan? Belajar. Oke, jadi anak nonton video porno jadi tahu, jadi ya mungkin ya kan kalau sekarang kita belajar di sekarang saya lupa ya di kota apa ya. Pokoknya tuh ada data, saya lupa di kota apa ya. Remajanya itu anak SMA itu 51% itu sudah nggak perawan. 51% sudah tidak perawan. Ya, 51% sudah perawan. Dan ini kan apa ya namanya? Kondisi kita saat ini yang perlu kita pahami dulu kan, belajar itu sebetulnya apa kan? Jadi saya mau nanya dulu, nonton itu belajar bukan? Nonton bisa jadi belajar. Jadi seandainya nonton video porno sebetulnya belajar bukan? Karena dia mungkin tidak tahu jadi tahu. Mungkin dia tidak mampu jadi mampu ya. Ngeri juga ya. Belajar juga sih. Jadi video porno belajar dong. Belajar. Nah, oke, belajar. Oh, ada yang bukan karena caranya salah. Belajar. Nah. Ada yang iya, ada yang enggak. Oke, menarik. Oke, sekarang saya mau tanya lagi deh. Sekarang satu contoh lagi ya, misalkan ya. Dulu waktu saya SD, saya itu pernah belajar nanam toge. Ya, nanam apa sih? Nyiram apa sih? Pokoknya di kapas. Kacang hijau ya. Kacang hijau disiram, kemudian tumbuh jadi toge. Ada juga dulu pernah nanam apa namanya tempe gitu ya. Nah, itu belajar bukan? Belajar. Ada praktek lapangan seperti itu ya. Jadi, belajar itu sebetulnya apa? Wah, ini kayaknya seorang ayah nih. Oh, Bro Alaudin. Salah satu bentuk pembelajaran, tapi tidak harus selalu dengan tontonan karena yang terpenting itu tuntunan. Oke, sekarang maka kita bicara dulu di sini. Belajar itu apa? Karena kita bahas pendidikan kan sekarang kan. Belajar itu apa sih? Nah, belajar itu ternyata kalau ternyata tadi nonton bisa jadi sarana belajar. Ya, nonton bisa jadi sarana belajar. Ngobrol misalkan ya. Oh, mohon maaf. Suara siapakah itu? Punten, saya mute all dulu ya semuanya ya. Nah, nonton tadi bisa jadi belajar. Kita praktek melakukan sesuatu bisa jadi itu juga adalah belajar. Maka belajar itu kalau kata Jane Ellis Onroad kurang lebih gini. Belajar itu adalah adanya ya, kuncinya di sini nih. Adanya perubahan perilaku. Nah, sini dulu. Belajar itu adanya perubahan perilaku yang diakibatkan dari proses pengalaman. Ya. Belajar adanya proses perubahan perilaku, ya, perubahan mindset, ya. Perubahan perilaku ini dimulai dari perubahan mindset yang dimulai dari adanya pengalaman. Contoh sederhana, saya kecil pernah apa tuh namanya, digonggong-gonggongin sama anjing waktu lagi naik sepeda. Dikejar sama anjing lagi naik sepeda. Saya jadi rasa takut, saya mengalami rasa takut, dan saya mengalami pembelajaran apa tuh kira-kira di situ tuh. Dan itu sampai sekarang masih keingetan. Jadi kalau seandainya saya lari pagi, waktu lari pagi ada anjing di jalan tuh, aduh, udah deh. Ada orang bawa anjing di jalan tuh. Oke. Itu seperti itu kan. Nah, saya belajar sesuatu kan di situ kan. Nah,
Karena saya mengalami sesuatu. Oh, ternyata anjing tuh buat saya adalah begini. Jadi belajar itu adalah adanya perubahan perilaku yang berdasar dari sebuah pengalaman. Dan saya belajar tuh. Oh, jadi perlu lebih hati-hati lagi. Dan yang namanya pengalaman, ayah bunda sekalian, ya, ciri-ciri pengalaman itu ada unsur-unsur ininya nih. Ada unsur-unsur visualnya. Kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, ya, atau kita merasakan sesuatu. Kelihatan nggak warna merah gini nih? Saya ganti deh warnanya jadi lebih cerah ya. Mohon maaf, warnanya kurang cerah. Ya, jadi tadi unsur-unsur pengalaman itu ada visualnya, ya. Kita melihat sesuatu, makanya contoh tadi anak-anak nonton film porno, sebetulnya belajar bukan? Belajar, tapi caranya diridhoi Allah atau tidak? Caranya diridhoi Allah atau tidak? Enggak, gitu. Auditori, dan satu lagi adalah kines. Nah, ya. Jadi apa-apa yang dialami sama anak-anak kita, ya, itu adalah proses pembelajaran. Maka ayah bunda sekalian, apakah belajar itu, sekarang pertanyaan saya adalah identik dengan duduk diam, baca buku, buka LKS, kerjain? Tidak? Oke. Kalau anak-anak kita, gimana cara ngajarin anak-anak kita jadi pribadi yang misalkan ya punya adab ketika ada tamu? Apakah kita kasih buku, nak, baca bukunya, nak, ini, nak? Belum tentu kan? Anak-anak bisa misalkan kayak mencontohkan. Kenapa mencontohkan? Oh, kelihatan tuh visualnya kelihatan, ya kan? Auditorinya, oh cara ngomong tuh kayak gini loh. Ya kayak gitu kan, kinestetik kayak gitu. Dan makanya ayah bunda sekalian, kalau kita mau ngajarin karakter anak ya, ngajarin karakter anak ini nyambung connect sama obrolan kita sama Pak Indra Noveldi kemarin. Anak kita bakal belajar tentang bagaimana cara memperlakukan orang lain secara respect, dimulai dari bagaimana ayah bundanya saling memperlakukan masing-masing secara respect. Kalau mau anaknya jujur gitu ya, dan misalkan penuh keimanan ayah bunda sekalian, maka tentu sebagai orang tua apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Ya kurang lebih seperti itu ayah bunda sekalian. Ya. Jadi kalau misalkan nih, atau saya kasih contoh lain. Anak niru ulung ya. Misalkan nih, anak kecil, dia mengalami kondisi di mana orang tuanya misalkan bilang kayak gini, kamu nih anak laki-laki nangis terus, cengeng. Apa yang akan dia pelajari dari situ? Coba. Pengen tahu. Marah, aku anak cengeng. Jadi anak laki-laki jadi nggak boleh nangis. Coba, anak laki-laki kalau nggak boleh nangis, tidak bisa menunjukkan emosinya dengan baik. Iya, emosinya ditahan-tahan. Kalau emosinya ditahan-tahan, apa yang terjadi? Dia kalau misalkan mau marah, mau sedih, nggak bisa empati. Wah, suatu saat meledak, yes. Itu. Emosi meledak-ledak lama-lama nggak bisa empati kan? Kenapa sih banyak kasus laki-laki yang cenderung melakukan kekerasan gitu ya? Misalkan kita sering lihat tuh SMP, SMA ya, misalkan ya, suka tawuran antar geng misalkan kayak gitu. Itu tuh kenapa sih? Karena dari kecil, salah satunya ya, bukan pastinya nih. Karena salah satu dari kecil adalah anak laki-laki tidak dilatih untuk memanage emosinya. Iya, bahaya. Anak laki-laki tidak dilatih untuk memanage emosinya. Anak laki-laki belajar untuk mengabaikan emosinya.
Kalau anak laki-laki mengabaikan emosinya, padahal emosi itu kan kayak per ya. Per, kalau misalkan per ditekan lama-lama, tuh, lompatannya tuh tinggi gitu. Bisa sedemikian mengerikan itu. Maka ayah bunda sekalian, interaksi keseharian kita sama anak-anak, itu proses lagi ada proses belajar nggak buat anak-anak kita? Wah, ini keseharian kita. Kita cara ngobrol kita sama anak-anak kayak gimana? Kita pola hidup kita kayak gimana? Makanya ayah bunda sekalian, anak kita mungkin karena keterbatasan pemahaman, anak kita mungkin bisa salah memahami nasihat. Tapi anak kita tidak mungkin salah niru. Ya. Jadi makanya kalau misalkan memang anak laki-laki misalkan gitu ya, gimana sih caranya melatih pengendalian emosi? Iya, latih pengendalian emosi, rasakan aja langsung. Misalkan dia lagi nangis, bantu untuk disalurkan emosinya kan ya. Misalkan, yuk sok nggak apa-apa nangis nggak apa-apa. Sok coba bilang, kamu lebih baik bilang, gitu. Misalkan kayak gitu kan. Nah misalkan kalau di rumah kami, semuanya boleh untuk melampiaskan emosi, mengalirkan emosi, semuanya boleh. Yang nggak boleh itu adalah merusak diri sendiri, merusak orang lain, dan melukai orang-orang di sekitar. Nah, misalnya itu contoh. Ya. Nah, jadi ternyata ayah bunda sekalian, kalau kita ngelihat lagi kayak gini nih, ternyata berarti apakah pembelajaran itu hanya ada di sekolah? Oh iya, kayak di buku Titip Hatiku, betul. Pembelajaran itu cuma di sekolah? Enggak. Enggak. Justru enggak. Jangan sampai kita sebagai orang tua menjadikan sekolah itu sebagai laundry. Maksudnya laundry kebanyakan maksudnya gini nih, laundry itu. Seolah-olah mau bilang kayak gini ke pihak sekolah. Sekolah, pesantren, aku udah nggak tahu lagi gimana caranya ngegedein anak-anakku. Tolong, nih aku titip anakku, aku bayar, pokoknya nanti pulang-pulang dia sudah harus akhlaknya soleh. Aduh. Jangan sampai kita sebagai orang tua punya pandangan seperti demikian. Oke? Ada yang mau didiskus dulu sampai sini? Hal apa saja? Oke. Nah, nggak apa-apa Bunda Vini. Insya Allah ini akan kita bahas lah ini ya. Jadi tadi ya, saya ini lagi ngumpulin dulu banyak suara-suara orang tua pengennya jadi bintang di kelasnya. Pengennya, oh ini nih, hafal rumus matematika, kimia, fisika, biologi. Coba ada yang masih ingat, tolong ceritakan bagaimana konfigurasi elektron dari nomor atom 8. Siapa itu? Apakah itu nomor atom 8? Konfigurasi elektronnya tolong dihitung. 1s2 itu loh emang gitu, masih ingat nggak? Ya ampun, jangan-jangan dulu sekolah mabal semua ya. Saya nggak bilang ilmunya nggak penting ya, ayah bunda sekalian ya. Saya tidak bilang ilmunya tidak penting. Rumus-rumus pembelajaran sains itu bakal jadi berguna, bakal jadi bermanfaat. Ayah bunda sekalian bayangin ya. Ini kemarin ada Rangers. Ada Rangers yang bilang kayak gini nih. Kalau nggak itu yang jatuh itu? Kemarin bikinannya Teh yang ini ada di sini nggak ya nih? Wah ini saya gini bagus banget nih bunda sekalian. Saya putus nggak? Mohon maaf, suara saya ada nggak? Ayah bunda sekalian? Ada Kang. Oh, oke, ada ya. Nah, ini ayah bunda sekalian, ada surat Al-An'am. Surat ke-6, surat Al-An'am ayat 38. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi
dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti Udah. kamu. Bilangnya seperti itu. Hapus dulu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian Tuhan mereka dikumpulkan. Nah, surat Al-An'am ayat 38, mungkin ayah bunda ada yang juga? Ayah bunda sekalian, kalau kita lihat lebih lanjut ini ya, surat Al-An'am ayat 38 ini, buat orang yang senang biologi, buat ahli taksonomi, ada yang masih ingat nggak ahli taksonomi itu apa? Pengklasifikasian makhluk hidup ya, yang kingdomnya ada 5 itu. Ada yang masih ingat mungkin? Prokariot, eukariot, apalagi? Prokariot, eukariot, plantae, animalia, dan Sumpah Bi, ya Allah. Bi. manusia ya. Eukariot, prokariot itu adalah makhluk-makhluk bersel satu. Apa bedanya eukariot sama prokariot? Wah, ini jangan-jangan nggak lulus semua nih. Nggak apa-apa, tenang aja bunda sekalian. Kita ini remind ulang ya. Jadi, tar dulu kita pelajari apa dulu ya? Ayo bunda sekalian, coba ya, maksudnya sekalian ini. Kalau maksudnya ini tadi, surat Al-An'am ayat 38, tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, tidak ada seekor makhluk pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya juga merupakan umat-umat seperti kita manusia. Jadi umat-umatnya Allah tuh banyak banget tuh. Bayangin aja, di dalam lambung kita aja, di dalam usus kita aja, Escherichia coli itu ada berapa banyak, ayah bunda sekalian? Escherichia coli. Escherichia coli itu kan, ya kalau kita minum minuman bukan berkarbonasi, minuman susu fermentasi seperti semacam ya itu kan, ya probiotik itu, minuman probiotik itu, semacam ya yang kult itu kan. Kita jadi kita kan jadi tahu tuh seberapa banyak tuh eukariot tadi tuh Escherichia coli itu. Dan ini ayah bunda sekalian, kalau ternyata misalkan ya anak-anak kita belajar biologinya, ya Allah ternyata ya saya tuh mempelajari kingdom dari Allah. Oh ternyata banyak banget ya ternyata. Kalau nggak ada Escherichia coli dalam tubuh saya bisa sakit. Ya Allah, ternyata dalam ekosistem ini, kalau nggak ada ikan hiu, bahaya tuh lautan. Ya Allah, ternyata begini cara engkau merawat alam semesta ya. Biologi itu salah satu cara anak-anak kita untuk belajar tentang kebesaran Allah, dan anak jadi makin kagum sama Allah. Itu kira-kira kalau yang dituju adalah iman, bakal masuk nggak tuh pembelajaran? Dan ini surat Al-An'am ayat 3. Atau kita belajar gravitasi misalkan, sesederhana belajar gravitasi. Ayah bunda sekalian, kebayang nggak kalau seandainya hidup kita nggak ada gravitasi, apa yang terjadi? Hidup nggak ada gravitasi. Ngezoom kayak gini aja susah. Terbang. Bayangin kasur terbang, apalagi nih. Ya ini semuanya terbang, melayang-layang. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Sama itu pernah nggak kita syukuri nikmat gravitasi? Seumur-umur pernah nggak kita mensyukuri nikmat gravitasi? Sebelum saat ini, sejauh ini, selama kita hidup, pernah nggak kita mensyukuri nikmat gravitasi? Aduh, ya Allah. Ternyata kalau kita belajar sains, belajar IPA, itu justru untuk bikin kita makin sadar. Rasanya gimana gitu kan? Rasanya gimana gitu kan?
Ya Allah, ternyata dulu saya belajar siklus Krebs yang pusing-pusing itu gitu ya. Siklus Krebs itu apa tuh? Metabolisme tubuh itu, belajar glukosa C6H12O6 plus O2 menjadi CO2H2O. Ya Allah, hamba aja pusing ya Allah, tapi dalam keseharian itu terjadi kret, 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 kret. Otomatis gitu semuanya. Amazing gak gini ayah bunda sekalian? Ini amazing ayah bunda sekalian. Dan inilah kenapa ya, ini ruh pendidikan yang perlu dipegang sama orang tua. Ini ruh pendidikan yang perlu kita pegang dulu ayah bunda sekalian, sebelum kita kasih ke sekolah. Jangan sampai misalkan orientasi kita sebagai orang tua, misalkan nyekolahin anak, nah masuk SMP favorit, biar apa? Biar gampang masuk SMA favorit. Ya ketika udah lulus ujian ya lupa semua pelajarannya kan. Karena apa yang dipelajari tujuannya hanya untuk masuk SMA favorit. Tapi bayangin ayah bunda sekalian, kalau misalkan dari sekarang ya, nah belajar ilmu itu ya untuk misalkan cari ridho Allah. Ya. Hati-hati kita salah niat. Kita bisa nggak sengaja menularkan niat yang kurang tepat sama anak-anak kita. Kalau niat kita terlalu duniawi, anak-anak kita menerimanya baik-in, kita sedang menyesatkan anak-anak kita dalam dunia. Padahal Allah juga bilang, Bismillahirrahmanirrahim, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasurum minal auladi wal amwal." Mungkin ada ayah bunda yang ingat itu surat apa? Itu kalau nggak salah surat Al-Ankabut, mohon maaf, surat Al-Hadid ayat 20. Ayah bunda sekalian, kalau kita lihat surat Al-Hadid ayat 20 ini luar biasa banget ayah bunda sekalian. Dimulai dari kata i'lamu. I'lamu itu artinya adalah kamu pelajarilah. Kamu pelajarilah annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia itu hanya sekedar laibun. Laibun itu adalah permainan. Ini ayat luar biasa. Seolah-olah kalau misalkan kita ngelihat tumbuh kembang manusia, anak-anak masih kecil itu pada suka bermain kan? Nah, Allah mau bilang kehidupan dunia itu laibun, hanya permainan. Permainan ya misalkan kayak buat ayah-ayah yang suka main game. Coba bunda-bundanya, buat yang ayahnya ada, coba toel dulu sedikit ayah-ayahnya suka main game. Misalkan ya Anda level tinggi sekalipun, Anda di leaderboard yang paling tinggi sekalipun, yang Anda dapetin itu sebetulnya apa sih di dunia? Kan nggak dapet apa-apa kan? Nah, laibun itu kayak gitu. Hanya permainan itu ya bikin kita senang doang, tapi tidak ada real benefit total. Dan itulah kehidupan dunia. Anamal hayatu dunia laibun, permainan. Walahun, artinya adalah senda gurau. Ya, ini tuh biasanya yang udah lebih dari anak-anak ya. Kalau tadi kan laibun itu cenderung anak-anak yang melakukan ya. Dan kemudian lahun itu adalah senda gurau. Senda gurau itu ya biasalah kalau udah mulai agak remaja, nongkrong gitu ya. Dulu misalnya SMP SMA gitu, nongkrong nggak jelas, manfaat utamanya sebetulnya apa? Nongkrong di kedai misalkan, sambil ngerokok, ngabisin uang jajan dari papa mama gitu. What is the real benefit dari kita melakukan hal itu? Seneng aja. Nice. Nah itu namanya lahun. Tapi tidak akan beda kan kalau misalkan ya silaturahim yang kita bangun kolaborasi bareng, bro kita bikin gini yuk, gini itu kan kolaborasi kan. Tapi kan misalkan hanya ada ngobrol-ngobrol senda gurau, hahaha, ketawa ketiwi gitu, itu lahun. Dan hayatud dunia itu, kehidupan dunia itu lahun. Ini ayat keren banget ayat bunda sekalian. Nah nanti pembelajaran lebih di ayatnya nanti bisa disimak di tafsir masing-masing ya ayat bunda sekalian. Cuman maksudnya itu, kembali lagi, soalnya pengasuhan itu tentu kita yang perlu pegang.
Nah, berarti apakah ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Anak-anak wajib hafal 16 jenis tenses. Yang guru bahasa Inggris mohon koreksi ya, benar nggak 16 jenis tenses? Soalnya seingat saya dulu 16 gitu. Ya. Sayang banget. Kalau tenses ini adalah bonus. Atau ini nih. Nah, kamu nih masa mau jadi sopir? Jadi ada yang kemarin usia masih balita gitu ya, bilang dia pengen jadi sopir terus ya aku bilang aja nih jadi sopir nih apa namanya kalau jadi sopir nih. Nah, gimana sih kamu kalau jadi sopir nanti udah gede gimana kamu hidup? Padahal bisa jadi juragan. Aduh. Juragan Digituin. dari sopir. Malu bunda, nah, nanti yang lain gimana? Ini tetangga bilang kok kamu maunya cuma jadi sopir. Nah, pertanyaannya adalah apakah pendidikan kita ya padahal Allah yang jamin hidup ya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengasuhan kita, pendidikan yang mau kita berikan kepada anak itu untuk memberikan jaminan kepastian anak-anak kerja di perusahaan bonafit atau mungkin udahlah nak jadi entrepreneur sukses kalkulioner. Nah, atau ini ya udah sekalian, ya mungkin udahlah bukan kerja di sebuah perusahaan yang gimana, udah nak jadi entrepreneur sukses aja nak, insya Allah nanti jadi skala-skala triliunan. Perlu ini, apakah yang menjadi tujuan utama kita? Atau ini? Nah sekarang nak, udah nak jadi YouTuber aja, terkenal dibayar mahal. Bikin aja konten-konten ngeprank. Oke? Bikin aja konten-konten ngeprank. Jadi udah itu. Bukan ya? Aduh, Masya Allah. Pendidikan kita teh. Atau ini. Nah, yuk jadi hafiz Quran sedini mungkin. Hafalan. Masya Allah. Ayah bunda sekalian, saya kemarin lagi ngobrol sama salah satu ustadz yang qadarullah beliau difabel. Beliau pernah cerita kayak gini. Kang, saya pernah punya pengalaman agak kurang menyenangkan sebetulnya. Karena waktu saya ngajar di salah satu lembaga tahfiz, ketua yayasannya bilang kayak gini ke saya. Ustadz, tolong dong jangan bikin santri ngebantuin Ustadz terus. Padahal beliau di kursi roda. Jadi ketua yayasan bikin para santri tolongin terus hafalan. Serius kejadian kayak gitu. Iya, saya alamin. Iya, hafalan Quran mungkin nambah. Tapi itu nggak yang kita kejar. Putus-putus lagi. Mohon maaf, tes 1 2 3. Gimana sekarang? Oh, oke. Mohon maaf, cerita tentang Ustadz yang sahabat kami. Oh, nggak kedengaran tadi pas cerita ya. Oke, saya ulang-ulang lagi ya. Jadi gini, kata kepala yayasannya seperti ini. Jadi gini, saya punya kenalan seorang Ustadz yang difabel. Beliau pernah cerita kayak gini ceritanya. Kan, saya pernah mengalami sebuah kejadian di salah satu lembaga tahfiz. Ketua yayasannya tuh bilang kayak gini ke saya. Ustadz, tolong dong jangan bikin rasa nolongin Ustadz terus. Beliau kan difabel ya, pasti butuh bantuan. Tapi bilang kayak gitu, Ustadz, tolong dong jangan bikin para santri
nolongin Ustadz terus. Ntar hafalan mereka kayak gimana? Hafalannya drop, Ustadz. Kalau hafalnya drop, Ustadz, donatur pada nggak suka sama kita, ntar kita kehilangan donasi, Ustadz. Lembaga Hafiz tuh. Saya juga bengong sih ngedengarnya. How? Itu serius bilang kayak gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah, ayah bunda sekalian, saya jadi sama Ustadz ya, terus saya jadi dapat ini, jadi dapat pemahaman. Ustadz, ternyata yang namanya hafiz Quran itu bukan yang menjaga redaksi, namun juga yang menjaga esensi. Ya, bukan hanya yang menjaga redaksi, namun juga menjaga esensi. Ternyata hafiz Quran itu bukan yang hanya menjaga redaksi, namun juga menjaga esensi. Mohon maaf, suara saya putus-putus lagi. Ya, menjaga esensi. Ya, redaksi dihafal betul bagus. Redaksi dihafal betul bagus banget. Hafal gitu kan 30 juz. Tapi jangan lupa yang perlu dijaga juga adalah esensi. Nah, sekarang ketika kita berbicara esensi, saya bukan berarti mau mendowngrade atau menurunkan semangat ayah bunda yang pengen anak-anaknya jadi hafiz Quran sedini mungkin ya, bukan itu. Gitu. Tapi secara esensi ayah bunda sekalian, Umar bin Khattab, kalau Al-Baqarah itu berapa juz ya? Mohon maaf, suara saya hilang lagi nggak? Al-Baqarah 3 juz. Biasanya rata-rata 3 juz itu bisa dihafal berapa lama kira-kira? Ya kurang lebih 2,5 juz ya, iya 2,5 mau 3 juz lah ya, kurang lebih 3 juz. Kurang lebih 3 juz. Kira-kira itu di apa namanya? Kira-kira itu 2,5 juz itu bisa kita hafal berapa lama kalau kita usahakan untuk kita hafal? Atau orang-orang pada umumnya deh, 2,5 atau 3 juz, kira-kira hafalinnya berapa lama? Kira-kira yang fokus nah itu ziyadah, kira-kira itu bisa hafal berapa lama? Ya kira-kira ada yang 2 pekan ya, nggak apa-apa, yang belum hafal juga apa-apa, saya juga belum hafal. Nah ya ada tadi yang ada yang 2 pekan ya, tapi ayah bunda sekalian, saya justru jadi heran loh, seorang Umar bin Khattab yang orang Arab ya, orang Arab, langsung orang Arab kan, tahu nggak beliau ngafalin Al-Quran, ngafalin surat Al-Baqarah itu berapa lama? 14 tahun. 14 tahun. Umar bin Khattab loh. Kenapa ya? Karena ternyata ayah bunda sekalian, Umar bin Khattab itu yang ya ini yang sejauh yang saya tahu ya dari ustadz saya juga. Beliau itu ngapalin dulu 10 ayat. 10 ayat itu dicerna, dipahami, dipraktekkan. Beliau nggak mau nambah kalau misalkan 10 ayat ini belum selesai diamalkan. Nah, mungkin kalau tadi Mas Faiz bilangnya 1 ayat, nah, wallahu alam ya, yang saya dapat 10 ayat, tapi kurang lebih kayak gitulah. Nggak mau nambah kalau misalkan belum diamalkan. Makanya ya bunda sekalian, saya penasaran kayak gitu loh. Udah nafsu banget mau ngebunuh Rasulullah di Mekah. Udah nafsu banget mau ngebunuh Rasulullah. Udah nafsu banget mau ngebunuh Rasulullah. Tapi ngedengar surat Toha. Coba lihat deh surat Toha
Surat Toha ayat 108 kalau nggak salah. Surat Toha dengan sama orang ya. Toha ma dan terus yang saya tahu sampai ayat 8. Surat Toha ini didengarkan sama Umar bin Khattab yang mau ngebunuh Rasulullah, tiba-tiba jadi masuk Islam. Mohon maaf, putus-putus. Tes, mohon maaf, putus-putus. Tadi putus-putus, Kang. Oh, Sekarang oke. udah lancar. Sekarang lancar. Udah Oke. lancar. Oke. Jadi balik lagi gini ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian. Surat Toha adalah surat yang didengarkan sama Umar ketika Umar sedemikian nafsunya membunuh Rasulullah, tapi nggak dengar surat Toha, tiba-tiba jadi terguncang dan kemudian masuk Islam. Kita ngedengerin surat Toha, apa yang kita rasain? Pertanyaannya adalah, apakah satu, Umar bin Khattab yang lebay, atau dua, hati kita yang jangan-jangan mati? Tur ayat 17. Masih cerita tentang Umar bin Khattab. Ya. Kok bukan surat Tur? Surat apa ya? Saya lupa. Ada satu surat tentang azab. Ada satu surat tentang azab. Saya lupa surat Tur ya kalau nggak salah. Tentang azab. Umar bin Khattab ngedengar itu. Beliau sampai teriak, pingsan. Ada nggak surat di Al-Quran yang kita dengar sampai kayak gitu? Pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab yang lebay? Atau jangan-jangan nggak tahu tadi. Yang kedua ya, saya nggak nyanggup buat ngulanginya lagi. Bahkan seorang Rasulullah Nabi Muhammad SAW minta dibacain Al-Quran sama Abdullah bin Mas'ud. Dibacain Al-Quran. Terus ketika dibacain Al-Quran surat An-Nisa ayat 41, ya, An-Nisa ayat 41. Surat An-Nisa ayat 41. Rasulullah minta untuk berhenti dan Rasulullah sendiri nangis senangis-nangisnya di surat An-Nisa ayat 41. Pertanyaannya, itu Rasulullah yang lebay atau itu esensi ayah bunda sekalian? Maka tentu memang sebuah perjuangan tapi gitu. Ternyata Ada ya Bu. suaranya. Hilang suaranya. Ya, mohon maaf saya. Suara saya ada sekarang? Ada? Suara saya sekarang ada? Ada, Kang, tapi masih Ada? putus-putus. Oke. Ini kenapa? Oke. Tes.
Cek 1, 2, 3. Nah, putus ya. Masih aman sekarang? Bunda, saya mohon maaf. Ini koneksi di saya putus-putus. Pada ini kami sudah menyediakan 2 wifi di rumah. Udah aman ya? Alhamdulillah. Jadi, sekali lagi, betul adalah sebuah kebanggaan tersendiri ketika anak-anak kita misalkan jadi hafiz Quran. Tapi apakah cukup hanya sekedar menghafal Al-Quran? Saya berdoa semoga anak-anak kita menjaga tidak hanya sekedar redaksi, tapi juga esensi. Insya Allah. Ya. Nah, ayah bunda sekalian, atau ini nih. Atau ini nih. Yang namanya pendidikan kita itu perlu kita cari bakat anak sedini mungkin. Kita cari bakat anak sedini mungkin, lalu kita langsung arahin sesuai dengan bakatnya. Seolah-olah dia terlahir, udah bakatnya nulis, ya udah nulis aja. Seolah-olah dia hanya bakatnya hanya sekedar apa tuh namanya tuh IT, ya udah IT aja, nggak usah ngurusin yang lain. Seolah-olah dia hanya bisa olahraga, ya udah ngurusin olahraga aja, nggak usah ngurusin yang lain. Begitu nggak kira-kira ayah bunda? Kayaknya menjadi sebuah kesalahan ketika tes-tes pencarian bakat itu menjadi bentuk label kita kepada anak sedini mungkin, tuh kesalahan. Saya bukan bilang tes-tes nyari bakatnya nggak benar ya. Itu tepat, cuman kita salah menerjemahkan. Kita salah menerjemahkan biasanya. Ya coba sekarang saya mau tanya dulu. Misalkan ternyata tes pencarian bakat, tes pencarian bakat ternyata anaknya kurang senang untuk ngobrol sama orang lain. Udah di IT aja misalnya, ternyata jawabannya IT. Berarti dari kecil sampai besar dia ngurusin IT terus? Gitu enggak? Kira-kira gitu enggak? Enggak. Nanti pas nikah abai sama keluarga depan komputer. Kelebihannya ditingkatkan betul, kekurangan diperbaiki betul. Jadi saya tadi bilangnya tes bakat ini tidak ada yang salah sama kehadiran tes bakat. Yang salah itu cara kita menerjemahkannya. Gitu. Karena kadang kita nerjemahin, oh ya udah gara-gara anak saya senangnya IT, ya udah di IT-in aja terus-terusan sampai nanti tua. Kan enggak kan? Justru kadang-kadang ya jangan gitu juga kan? Justru kadang-kadang sebetulnya kita belajar nggak dari apa-apa yang tidak kita suka. Misalkan kita tidak mau nih melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Sebetulnya kita dapat pembelajaran nggak sih dari situ? Iya juga kan? Kita belajar, oh ternyata hidup itu tidak perlu sesuai dengan mood. Ternyata kita melihat perjuangannya Rasulullah juga seperti itu kan. Ada yang disuka, ada yang tidak disuka, jalan gitu. Bakat itu betul, itu akan sangat membantu gitu. Tapi sekali lagi itu bukan buat diarahin sedini mungkin. Justru masa-masa golden age itu adalah masa-masa anak belajar macam-macam. Masa-masa anak belajar macam-macam. Ada bukunya Range, ya. Bukunya Range yang ditulis sama David Epstein ya kalau nggak salah. Bahwa anak-anak itu masa-masanya eksplorasi. Masa-masa eksplorasi, udah biarin aja. Eksplorasi, merasakan banyak pengalaman kan? And let him choose ketika sudah waktunya. Karena yang paling baik itu kan menjadi sebaik-baiknya kebermanfaatan. Ya. Jadi sekali lagi, ini bukan kesalahannya, bukan kesalahan ya, bukan kekeliruan ya. Ada tes-tes bakat, saya juga menggunakan tes-tes bakat sejauh ini juga. Tapi kalau untuk anak-anak saya belum menggunakan tes-tes bakat. Tes-tes bakat buat anak-anak saya nanti. Biarkan mereka saat ini eksplorasi dulu aja. Apa-apa yang mau mereka lakukan, eksplorasi aja dulu.
Seperti itu. Nah, buat orang tua yang punya harapan seperti tadi, biasanya saya suka nanya nih, sudahkah sesuai dengan harapan anak-anak kita gitu ya? Kita punya harapan sama anak-anak kita. Ya. Kita udah ngobrolin belum sama anak-anak kita? Aduh, saya pengen anak saya jadi hafiz Quran sedini mungkin. Udah belum kita komunikasikan sama anak-anak kita dan anak-anak kita sudah setuju belum sama itu? Karena kalau kita belum menyampaikan harapan kita sama anak-anak kita, khawatirnya kita jadi orang tua yang egois. Coba cek misalkan. Ada nggak tuh orang tua yang misalkan ya, nah harus jadi dokter, anaknya mungkin nggak mau jadi dokter. Nggak nyaman ya. Nah jadi ini kita perlu pastikan dulu ya. Ya, kita perlu pastikan dulu bahwa banyak kan yang gitu kan? Iya, banyak yang ternyata jadi orang tua itu egois. Tapi anak mungkin belum tahu karena masih usia 2 bulan, ya nanti atuh. Ya. 2 bulan memang belum bisa diajak ngobrol secara verbal. Jadi itu nanti aja dulu. Ya. Tapi maksudnya jangan sampai kita menjadi orang egois. Ya. Hanya pengen inginnya kita. Karena balik lagi tadi, anak bukan milik kita. Anak kita adalah tamu istimewa. Maka kitalah yang memfasilitasi anak-anak kita. Dan sekaligus ayah bunda sekalian, harapannya ini tadi. Ketika kita punya harapan sama anak, betulkah sesuai dengan harapan Allah menitipkan tamu istimewa ini kepada kita? Apa sih harapan Allah nitipin tamu istimewa ini kepada kita, ayah bunda sekalian? Apa ya harapan Allah? Wah, ini kayaknya udah siap sama next book nih ya kayaknya ya. Jawabannya udah khalifah Allah semua ini. Masya Allah. Coba nih, ambilin next book nih. Buku akanya. Ini kayaknya udah pada nungguin banget nih ya buku khalifah Allah ya. Ini insya Allah ya, teman-teman ayah bunda sekalian. Bukunya ini. Aku khalifah Allah gitu. Ya, insya Allah ya. Jadi khalifah Allah itu fokusnya bukan sama profesi loh. Fokusnya tapi sama peran ya. Profesi itu buat saya kayak baju ayah bunda sekalian. Kayak baju. Baju kan bisa gonta-ganti kan? Saya lulusan kedokteran, ditanya sama banyak orang, kenapa nggak jadi dokter? Lah, apakah saya harus jadi dokter sampai seumur hidup saya? Kan nggak juga. Tapi peran sebagai dokter itu apa sih? Ngebantu orang, meringankan sakit dari orang-orang kan? Nah, maka itu adalah khalifah Allah. Tapi apakah terbatasannya sampai di situ? Kan nggak juga. Kalau seandainya saya mau jadi relawan, misalkan relawan edukasi, boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan ternyata saya misalkan mau fokus jadi kepala sekolah untuk anak-anak saya, boleh nggak? Boleh. Nah, itu kan, jadi profesi itu kayak gitu, kayak apa? Kayak baju buat saya. Yang paling penting tuh bukan kamu mau jadi profesi apanya, tapi peran yang kamu lakukan itu adalah kebaikan tidak? Seperti itu kan? Nah, kurang lebih seperti demikian. Jadi, ini yang mau kita kenalkan. Nah, kita balik lagi ke slide ya. Insya Allah ini bukunya insya Allah ready bulan depan ya, Dami ya? Kita ready bulan depan insya Allah. Karena yang paling penting itu adalah jadi khalifahnya Allah. Khalifahnya Allah tidak terbatas. Nah, karena kamu kuliah kedokteran maka kamu harus jadi dokter terus-terusan seumur hidup. No. Ya. Tapi susah ya menjelaskan sama orang tua mengenai hal ini. Mungkin bukan susah, mungkin belum terbiasa. Karena belum sering buat ngomong kayak gitu. Bukunya dibuka. Bukunya nih kan. Mungkin ini profesi dokter untuk ingin jadi membantu memeriksa tubuh orang lain agar sembuh dari sakitnya. Ini fokusnya tapi Uber itu apa?
bikin mau anak-anak populer atau membodoh-bodohkan wajah. Oke. Oke, sekarang gimana? Masih putus-putus nggak? Udah, Kang. Oh, oke. Udah. Giveaway buku. Masya Allah. Kami baru lagi tadi. Misalkan kita jadi fokusnya ternyata bukan jadi YouTubernya, tapi perannya di balik YouTuber berbagi kebaikan. Kan gitu kan? Mau nggak anak-anak gitu terkenalnya gara-gara bikin konten-konten yang ngeprank? Gara-gara konten-konten yang ngeprank atau gara-gara membodoh-bodohi diri gitu, ngerjain orang lain. Enak kayak gitu. Dan itu dapat uangnya banyak itu. Uangnya banyak loh. Uangnya bisa jadi lebih banyak dari gaji orang tuanya. Nah, nggak kita bisa uang dari hasil kayak gitu. Ayah bunda tidak rela. Ayah bunda tidak punya rumah. Lebih baik daripada berikan makan dari uang-uang yang seperti itu. Bahan obrolan sama anak berapa tahun lagi nanti gitu. Siap? Ya? Siap ya? Wah, perlu bilang kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti bilangnya kayak gini nanti. Tuh nanti punya apa namanya? Yang paling penting, sebelum nikah tuh kamu harus sudah punya rumah, harus sudah punya mobil. Apalagi? Ayo harus punya apa lagi gitu kan? Bukan gitu kan? Kebanggaan orang tua soleh itu bukan itu. Tapi daripada engkau memberikan uang-uang dari hasil yang dari bentuk-bentuk yang tidak berfaedah seperti itu, ayah bunda lebih baik mati kelaparan. Kapan tuh jadi bahan obrolan kapan itu ya? Ya, itu disimpan. Mungkin belum bisa diucapkan buat anak usia 22 bulan tadi ya, Bunda ya. Tadi siapa sih Bunda? Siapa tadi bilang? 22 bulan ya memang belum bisa. Itu nanti bahasanya nanti tuh. Anak udah balik nanti ya. Anak nanti udah balik. Jangan pernah ayah bunda pasti bakal tua. Kalau dipanjangkan usianya sama Allah, ayah bunda pasti akan sudah tua. Dan pasti boleh jadi akan adanya ayah bunda tidak akan bisa lagi untuk mencari nafkah untuk diri sendiri. Dan boleh jadi ayah bunda perlu tergantung sama engkau ya. Ya nak ya. Tapi demi Allah, ayah bunda ucapkan dari saya, ayah bunda tidak rela kalau engkau memberikan makan dari uang dari hasil-hasil yang seperti itu. Lebih baik ayah bunda mati kelaparan. Nancep tuh kayaknya nilai ya, insya Allah. Oke. Nah, maka ayah bunda sekalian sekali lagi, apa harapan Allah nitipin tamu istimewa ini kepada kita? Masya Allah. Malaikat pun bertanya-tanya loh. Karena pada saat itu perlu dahani, perlu dan terjadi ngumpul para malaikat ya, presentasi tentang kurang lebih bilang bahwa ini jailun fil ardi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Nah, maka ayah bunda sekalian, ini sekarang koneksinya. Nah ya, koneksinya adalah ini ya bunda sekalian. Mohon maaf, putus-putus lagi.
Oke. Koneksinya sekarang gini ayah bunda sekalian, sama konsep pendidikan. Jadi kan tadi ayah bunda sekalian sudah mulai dapat ya. Nah, ayah bunda, ini ada kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Current condition. Oke, kondisi saat ini. Ini ada titik di mana desired condition. Kondisi yang diharapkan. Nah, ada jarak nggak di antara dua hal ini? Antara current condition sama desired condition ini ada jarak nggak? Ada jarak kan? Nah, ada. Kita pengen sesuatu ya, misalkan contoh, saya saat ini tidak bisa berenang. Desired condition-nya saya pengen bisa berenang. Ada jarak kan antara itu kan? Nah, untuk memperkecil jarak itu, ayah bunda sekalian, itulah fungsi yang namanya pendidikan. Oke? Nah, fungsi pendidikan. Sampai sini bisa dipahami? Ya? Sampai sini bisa dipahami ayah bunda sekalian? Oke. Nah, lanjutan lagi kayak gini. Tadi, kalau tadi ayah bunda misalkan tadi bilang, oh oke, ternyata harapan Allah nitipin anak saya ini adalah buat jadi khalifah. Ya. Kondisi anak saya saat ini sudah siap belum ya jadi khalifah? Udah siap belum ya? Ya, capai tujuan. Udah siap belum ya? Jadi belum. Anak saya di sini nih, current condition, misalkan masih kecil, belum balik, belum apa. Ada jarak kan di antara situ kan? Nah, konsep pendidikan itu adalah, konsep pengasuhan itu adalah konsep yang dimana Anda mengantarkan anak Anda menuju ke desired condition. Saya kasih contoh sederhana kayak gini. Ya. Saya kasih contoh sederhana kayak gini. Tadi, current condition-nya belum bisa berenang. Ya, belum bisa berenang. Ada jarak nih, pengen bisa berenang. Gimana caranya biar bisa berenang? Satu, latihan latihan ngapung ya. Latihan ngapung ya. Latihan mengapung dulu. Latihan ngapungnya udah bisa. Mohon maaf, saya pakai merah nggak kelihatan. Satu, latihan ngapung. Ya kan? Latihan ngapung. Kalau latihan ngapungnya udah bisa, biasanya ngapain lagi? Berenang. Latihannya latihan apa lagi? Ini sih saya based on apa yang dulu saya latihan berenangnya ya. Saya dulu latihan melayang dulu di air. Terus kira-kira apa lagi? Oh, latihan nafas. Oke, siap betul. Habis latihan nafas, mulai latihan nyelam ya. Meluncur. Oke. Habis latihan meluncur, gerak kaki tangan. Nah, anggaplah gini teman-teman sekalian. Dengan melakukan keempat hal ini, ya, maka jarak itu bisa jadi lebih dekat, ya, bisa jadi lebih dekat. Dan gerak ini kan ngurut ya, sama kayak kayak masak ya, masak nasi goreng, itu bisa ditukar-tukar nggak urutannya? Urutannya bisa ditukar-tukar nggak? Masak nasi goreng itu harus gimana dulu sih? Panasin minyak, gitu ya. Saya nggak bisa masak. Nggak bisa ditukar-tukar ya. Nah, maka teman-teman sekalian, urutan itu sedemikian penting. Seperti layaknya seperti tadi. Masak nasi dulu, ya siap. Iya ya, kalau nasinya belum dimasak, mau nasi gorengnya gimana? Nah, maka sama teman-teman sekalian kayak gini. Kondisi anak-anak saya saat ini seperti apa? Biar jadi khalifah tuh kayak gimana? Nah, pendidikan itu adalah teman-teman nyusun kurang lebih garis besarnya itu step-step seperti apa sih yang perlu dirasakan anak sehingga anak bisa menjadi seperti jadi khalifah. Seperti demikian. Ada pertanyaan lu sampai sini? Ya, konsep sederhananya gini dulu teman-teman sekalian. Ayah bunda sekalian. Nah, konsep sederhananya gini aja dulu. Bahwa pendidikan itu berarti memperkecil jarak. Seret gitu ya.
untuk memperkecil jarak. Sampai sini ada pertanyaan dulu sampai sini? Intervensinya namanya adalah pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu adalah intervensi. Khalifah itu pengganti Allah. Hilaf, lupa ya. Hilaf tuh lupa kan? Ada istilah hilaf lupa. Khalifah itu pengganti Allah di muka bumi untuk merawat kehidupan alam semesta. Jadi kliennya khalifah itu banyak, tidak hanya manusia, tapi juga hewan-hewan di sekitar, lingkungan dibersihin, nah ya itu tuh banyak tuh. Dan perannya multi. Makanya ada khalifah, misalkan ya, khalifah Allah yang berperan untuk menyediakan air kelapa buat orang-orang di sekitarnya. Oh, daripada orang-orang kalau misalkan mau air kelapa beneran ya, nanam dulu kelapanya 20 tahun, manjat sendiri, ngupas sendiri. Tapi dengan adanya khalifah Allah yang membantu menyediakan air kelapa, jualan kelapa di sekitar, ngebantu nggak? Ngebantu nggak? Jelas dong. Ya kan ngebantu kita. Insya Allah semuanya ngebantu. Membantu, memberikan manfaat. Oh, ternyata mamang-mamang air kelapa tuh memberikan manfaat buat hidup kita. Yes. Gitu. Jadi ibu rumah tangga misalkan. Khalifah nggak? Output ibu rumah tangga itu menantang loh. Jangan kira kerjaan ibu rumah tangga itu hanya sekedar nonton drakor. Nah, itu kalau yang hanya kerja kayak gitu, itu boleh jadi adalah ibu rumah tangga yang belum sadar sama sama peran utamanya. Karena peran utamanya itu jadi guru peradaban. Bayangin jadi guru peradaban. Nih, aduh, Masya Allah. Iya, jadi madrasah pertama. Apalagi jadi ayah. Ayah itu tugasnya bukan cuma nyari nafkah. Ayah itu tugas utamanya adalah melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Wah, Masya Allah, ini berat ini. Berat ini kan. Kalau anak sebenarnya bisa baca, tapi saat diminta baca terus bilang nggak bisa, itu gimana ya Kang? Sering banget gitu, bukan hanya saat belajar. Anaknya usia berapa Bunda Hani? Ya, jadi tapi ini dulu ya, kita konsepnya ya. Konsep pendidikan itu kurang lebih ini dulu. 4 tahun. Kalau misalkan kondisinya kayak gitu, mungkin ada sesuatu di psikologis anak sehingga anak melakukan kayak gitu. Nah, itu yang perlu digali dulu ya, Bunda ya. Diajak ngobrol aja dulu. Dengan baik-baik, tapi tidak interrogatif, tidak mengancam. Jangan jadi detektif. Ya, cara kita nanya itu bakal mempengaruhi. Nah, balik lagi. Jadi sampai sini bisa dipahami ya Bunda sekalian? Ya, jadi ini contoh tadi ya. Belum bisa berenang, jadi berenang, latihan ngapung, latihan nafas, latihan meluncur, latihan untuk gerak kaki dan tangan. Ya, itu contoh untuk skill berenang. Pasti nanamin khalifah pasti lebih panjang. Ya, dan yang namanya belajar tadi, ayah bunda sekalian, adanya perubahan perilaku diakibatkan dari pengalaman, ya. Dan pengalaman itu adalah sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, auditori, dan sesuatu yang dirasakan. Oke. Kemudian kalau misalkan memang sampai sini sudah lanjut, kita dulu. Nah, kalau ternyata sampai sini sudah lanjut, maka sekarang kayak gini. Nah, maka sekarang kayak gini, ayah bunda sekalian. Step-stepnya gimana sih? Ini current condition. Tadi pengennya adalah khalifah. Oke lah. Ini kan ada yang perlu dideketin tadi ya. Dengan intervensi. Intervensinya adalah namanya pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah, apa indikatornya kita bisa tahu anak itu sudah sampai di sini atau belum? Kan kalau ini tadi kelihatan ya, apa indikatornya bisa berenang? Ya indikatornya bisa berenang ya berarti bisa ya cepak gitu. Kan itu kita tahu indikatornya kan. Nah indikator khalifah itu apa sih? Nah indikator khalifah itu apa sih? Kita bedah, kita cacah ya. Gimana cara ngecacahnya?
ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, belajar itu kurang lebih di 3 hal ini, ayah bunda sekalian. Nah, jadi, maaf. Ya, ayah bunda sekalian, si khalifah juga dia punya knowledge, punya skill, punya attitude tertentu. Ya kan? Anak-anak dia punya knowledge, skill, dan attitude tertentu. Khalifah dia punya knowledge, skill, dan attitude tertentu. Contohnya misalnya kayak gini. Anak kita nih, kondisinya sekarang gimana sih? Knowledge-nya mungkin baru bisa baca, misalnya gitu ya. Baru bisa baca, baru bisa ikro, itu adalah knowledge. Baru bisa baca, mohon maaf. Gini nih, gini. Knowledge itu, ya, saya cerita dulu dikit. Knowledge itu adalah di tataran apakah seseorang itu tahu atau tidak tahu, ya. Ya, knowledge itu di tataran tahu atau tidak tahu. Skills itu tatarannya adalah mampu atau tidak mampu. Misalkan contoh sederhana kayak gini. Ada orang yang tahu, ya. Ada orang yang tahu kalau misalkan suami istri itu perlu komunikasi. Tapi ketika tahu itu, ada yang pada mampu nggak melakukan hal itu? Pertanyaannya itu. Ada orang yang ada suami atau istri yang dia tahu dia perlu berkomunikasi, suami istri. Tapi pada mampu semua nggak? Belum tentu. Itu ya. Kebayang ya sampai sini ya? Atau misalnya contoh kayak gini deh, anak kita toilet training. Kita kasih tahu anak kita, nak, pipis, buang air besar, tempatnya di mana, nak? Kamar mandi. Tolong kasih tahu bunda kalau ada rasa-rasa gimana gitu kan? Rasa-rasa menggelitik di mana. Tapi kita ngasih tahu ke anak kita, apakah membuat anak kita langsung jadi mampu melakukan hal itu? Gak. Itu kenapa pendidikan itu tidak bisa cuma dengan sekali 2 kali nasihat langsung berubah. Ya. Gak bisa ya. Maka ayah bunda sekalian, kalau kita sebagai orang tua pengennya yang mendadak-mendadak, biasanya tidak mendidik. Karena proses mendidik itu tidak mendadak. Nah, kayak di YouTube-nya ini ya, di YouTube kami ya. Perlu di-repeat terus. Perlu di-repeat terus. Oke ya? Kebayang ya sampai sini ya? Jadi, knowledge itu tatarannya tahu atau tidak tahu, ya. Misalkan anak kita bayi, masih bayi. Bisa nggak sih kita kasih knowledge, nak, pipisnya jangan sembarangan di sini dong, nak. Masih bayi misalkan. Masih 10 bulan. Nak, pipisnya jangan di sini atuh, nak. Enggak lah. Ya. Ya, jadi itu ya. Atau misalkan ini tadi apa namanya? Anak-anak usia 4 tahun. Apakah sudah momen yang tepat untuk kita menceritakan ke anak-anak tentang hubungan suami istri? Enggak ya? Nah, jadi itu ya maksud saya. Knowledge skills itu kita perlu lihat betul-betul anak-anak kita. Ya. Jadi ketika, misalkan gini lagi, balik lagi tadi. Kenapa sih dia teh suka, suka pipisnya sembarangan? Bukan berarti niat anak-anak kita pengen bikin rumah jadi bau, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi boleh jadi skills-nya mungkin belum bisa. Ya, maka disinilah tugas kita, kesabaran itu. Mungkin nggak, kalau anak-anak tadi dalam ranah toilet training, mungkin nggak ya. Boleh jadi udah tahu. Tapi kadang-kadang sensorisnya itu dia masih perlu latihan untuk, oh saya tuh udah mau pipis ya. Nah itu kan kadang-kadang di situ ya. Maka knowledge, skills, satu lagi adalah attitude. Attitude itu ya, tataran saya bisa masak mie. Saya tahu cara masak mie. Saya bisa masak mie. Tapi boleh aja nggak saya merasa tidak mau untuk masak mie, misalkan itu ya. Itu adalah attitude, itu di tataran mau atau tidak mau. Nah, proses pendidikan itu ayah bunda sekalian, kita pasti hubungannya sama ini.
Maka sederhananya gini, current condition itu knowledge anak-anak sama knowledge sejatinya itu kan ada jarak kan. Knowledge-nya seorang khalifah tuh perlu kayak gimana, perlu kayak gimana, perlu kayak gimana, perlu kayak gimana, perlu kayak gimana gitu kan. Nah, itulah yang kita penuhi. Knowledge apa aja yang bisa kita penuhi sehingga anak-anak kita tuh bisa masuk ke sini. Skills apa aja yang perlu kita penuhi sehingga anak-anak kita bisa ke sini. Attitude apa yang perlu kita tanamkan sehingga anak-anak kita bisa ke sini. Gitu ya. Nah, sekarang ini nih ada satu contoh kasus. Ada anak ponakan yang kalau lagi nonton nggak bisa diganggu, pipis di tempat. Itu masalahnya knowledge, skill, atau attitude? Masalahnya masalah apa? Knowledge, skill, attitude. Kalau nggak cuci tangan baru tisu basah. Nah, kalau masalahnya attitude, maka benahi attitude-nya. Kali lagi nonton nggak bisa diganggu, matiin TV-nya. Tiadakan TV-nya, misalkan. Ya, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan contoh attitude itu. Gitu. Dan membangun sikap, ayah bunda sekalian, itu lebih menantang. Pertanyaan saya, anak soleh itu anak soleh itu perlu punya knowledge-nya nggak? Dia perlu punya knowledge kan tentang aturan-aturan yang baik itu, apa namanya, yang baik dilakukan itu seperti apa. Dia perlu bisa skills-nya nggak? Ternyata berkata jujur itu perlu skills ya. Skills bicara asertif, salah satunya kan itu ya. Attitude-nya, bangun attitude lebih menantang. Ngapain saya berbuat jujur daripada berbuat jujur tapi saya dimarahin? Mending saya cari aman. Itu satu contoh. Kebayang sampai sini? Nah, saya kasih satu contoh konkret lagi ya. Sampai sini ada pertanyaan lo? Masya Allah udah 5:30 dong. Nggak beres ternyata kita satu pertemuan. Tapi sampai sini dulu ayah bunda sekalian. Ini yang perlu dirancang sama ayah bunda sekalian. Ya. Ini saya sekarang mau rancang dikit ini aja ya. Ini salah satu contoh kami ya. Ini salah satu contoh kami dalam hal sex education. Sex education itu dibutuhkan sebagai seorang khalifah. Kenapa? Ya, khalifah sudah besar, dia akan melakukan proses reproduksi kan? Ya kita sudah besar perlu melakukan proses reproduksi kan? Proses berkeluarga gitu. Nah, dan Allah sudah mendesain itu semua ya dari sejak kita kecil luar biasanya. Saya kasih satu contoh ya. Misalkan gini ayah bunda sekalian. Harus dikasih tahu, bukan sekedar dikasih tahu loh, dikasih tahu tataran apa bunda? Knowledge ya. Ada tataran knowledge, ada tataran skills. Saya kasih satu contoh kayak gini. Jangan pacaran, itu kan knowledge-nya kan. Tapi mengendalikan diri dari rasa suka, rasa cinta itu apa? Bisa mampu mengendalikan diri, itu tataran knowledge bukan? Skill. Skill, itu tataran skill. Dia seandainya bisa gitu, dan dia tahu, oh iya ternyata Allah misalkan melarang kayak gini, tapi ya udahlah, saya mau pacaran aja, itu tataran apa? Attitude, sip, clear ya? Nah, saya kasih satu contoh, ayah bunda sekalian. Misal kita bicara tentang sex education ya. Ini anggaplah anak masih bayi, ini khalifah, oke? KSA-nya seorang khalifah itu adalah dalam ranah sexual education ini, ya. Kan tadi ya, salah satu fungsi itu adalah buat reproduksi, kreasi reproduksi dan juga kreasi ya, prokreasi ya. Nah, si khalifah dia sudah besar dalam ranah kehidupan seksual education ya, dia perlu nggak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan syahwatnya, dia perlu nggak? Pengendalian syahwat dia perlu? Perlu ya, pengendalian syahwat. Attitude-nya ini perlu ditanam nilai-nilai Qur'ani ya. Sampai dia betul-betul mau. Knowledge-nya banyak lah ya. Kayak kesehatan reproduksinya, misalnya kayak gitu ya. Kesehatan reproduksinya, kesehatan reproduksi wanitanya, kesehatan reproduksi prianya, cara ngomongnya, dan lain-lain macam-macam. Nah, sekarang saya kasih satu contoh kayak gini. Sekarang pertanyaan saya, misalkan anak
sekarang nanya dulu nih. Anak nanya tentang, mah, penis itu apa sih? Gimana sih? Biasanya kita suka kayak gimana dulu? Atau anak nanya, mah ML apa sih, mah? Jawaban kita apa? Ini ya. Nah, alat kelamin laki-laki. Sip. Seperti yang Bunda Mutiara sebutkan bahwa kalau misalkan anak nanya tentang organ intim gitu ya, bicara organ intim itu nggak ada beda sama bicara organ lainnya seperti hidung, mulut, jantung, dan macam-macam. Jadi ketika ditanya tentang penis misalnya gitu ya, kita tuh perlu sinetral ketika anak-anak kayak nanya, mah ini apa mah? Mah ini apa mah? Hidung, netral kan? Nah jadi mirip, mah maaf ini apa mah? Penis, senetral itu aja. Ya. Prinsipnya ya burung apapun lah bebas sok aja, sesuaikan sama bahasa masing-masing. Ya, prinsipnya tenang dulu. Ya, jangan terprovokasi emosi sama setiap pertanyaan-pertanyaan anak. Oke? Ya, itu dulu ya. Karena kalau kita udah kebawa emosi itu udah biasanya udah jadi macam-macam gitu. Nah, sekarang Islam memandang reproduksi itu kayak gimana sih? Islam itu memandang reproduksi itu, ya, itu tuh kayak gini sekarang. Yang kepikiran sama teman-teman sex education itu apa? Bicara sex education ke balita 1 tahun, sama ke balita yang ke orang yang udah balik sama atau beda? Ke balita 1 tahun sama anak yang udah balik sama atau beda? Beda. Beda ya? Beda. Kakak Emil tuh pernah nanya pacaran itu apa? Oh ya, buka buku ada penjaga aurat. Oke, siap. Soalnya kayak gini teman-teman sekalian. Kita coba ngomongin kenikmatan makan steak ke anak bayi yang usia 6 bulan. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Makanya menceritakan tentang kenikmatan libido, kenikmatan melampiaskan syahwat kepada anak-anak yang belum punya syahwat itu nggak connect. Ya, jadi kita pastikan dulu sebelum balik sama sesudah balik obrolannya pasti beda. Sex education atau tarbiyah jinsiah. Tarbiyah jinsiah di Islam itu, ayah bunda sekalian, itu dimulai dari ini, dimulai dari mana nih ya fase-fasenya ya. Dari misalkan waktu nanti udah bayi ya, nanti dia 2 tahun nih, udah masuk dia 2 tahun, oke ya, dia 2 tahun, ada nih ayatnya, ada ayat Qur'annya nih, ayat Qur'annya 2 tahun itu ajarin anak untuk ngetok pintu orang tuanya. Tandanya tempat tidurnya masih nyatu sama orang tua atau pisah? Iya ya, 2 tahun pemisahan tempat tidur sama ortu, sama kakak, sama adik, ya. Kalau dia punya kakak, punya adik, lawan jenis, sesama jenis, dia boleh satu kamar yang sama, tapi kasurnya terpisah, ya. Kalau misalkan saudara kandungnya adalah jenis kelaminnya berbeda, itu wajib dipisah kamarnya, ya, seperti itu ya. Nah, kenapa? Oh, dari sini nih, usia 2 tahun. Ini sex education buat anak-anak. Ya. Ini sex education buat anak-anak 2 tahun itu adalah pemisahan tempat tidur. Proses nggak nih? KSA-nya nih tadi nih. Boleh jadi mungkin anak-anak udah tahu waktu 2 tahun kan? Kalau kamarnya terbatas, berdoa sama Allah. Ya Allah, hamba ingin menegakkan ayat-Mu, ya Allah. Mohon bantu hamba. Insya Allah semoga dimudahkan sama Allah ya. Jadi kalau misalkan itu gitu aja dulu. Jadi sambil berdoa sama Allah, sambil berupaya segimana caranya minimal melatih ada sekatnya atau ada gimana ya itu silakan untuk dikreatifkan, dikreasikan. Nah ya, jadi idealnya seperti ini dulu. Jadi sejak anak usia 2 tahun itu pemisahan tempat tidur. Anak dilatih. Nah, ini kan tadi ada proses ya. KSA-nya balik lagi tadi ingat ya. Kita mungkin udah ngasih tahu anak, nah 2 tahun pisah tempat tidur ya. Oke, Mama. Secara skills,
Ya gampang lah misalnya tempat tidur. Nah, tapi kadang-kadang yang jadi masalah adalah attitude, kadang-kadang takut tengah malam pengen tidur lagi kan. Nah, itu yang proses untuk tidur. Nah, ini yang kita proses nih. Kebayang dulu nggak sampai sini? Ternyata ada proses ya. Proses attitude anak tidur sendiri itu, proses anak tidur sendiri itu ternyata ada proses attitude-nya kan. Misalkan prosesnya gimana? Pengennya ditemenin dulu sama ayah atau ibunya gitu kan. Terus tengah malam kadang-kadang masih suka balik lagi ke kantor, nggak apa-apa, nanti kita anterin lagi, kayak gitu ya. Itu mungkin berhari-hari tuh, aduh tengah malam kebangun terus, diketok-ketok kamarnya, kita anterin lagi, itu proses pendidikan. Ya, kayak gitu kan. Nah itu kan ini, prosesnya seperti itu. Dan atau misalkan contoh lain nih, 2 tahun, mulai ngenalin aurat. Nah, itu kenapa Sakinah ada buku Adab Menjaga Aurat. Oh, azan di tempat Anda ya. Kalau di tempat saya 18.10. Kok terputus ini? Oh, Zoom saya terputus. Mohon maaf. Ya, jadi misalnya tadi 2 tahun, anak mulai dikenalin aurat, dikenalin rasa malu, ya, dikenalin juga rasa malu. Sebentar, saya ulang lagi tadi. Share screen lagi. Oke. Bentar ya, saya share screen lagi ya. Oke. Kalau keluar di jilbab, sebetulnya anak 2 tahun tidak wajib di jilbab sebetulnya. Jilbab itu baru pengenalan. Seperti itu ya. Ya, mengenalin aurat, mengenalin rasa malu. Ya, mengenalin aurat, mengenalin rasa malu. Dan nggak kalah penting adalah toilet training. Ya, toilet training. Jangan sampai, ini pengalaman saya ngisi di banyak sekolah nih. 3 tahun, mohon maaf, kelas 3 SD masih pakai popok. Masih diminta apa namanya? Masih ditemenin ceboknya sama gurunya. Lah ini kan udah mau balik, ya. Kalau bisa dimulai toilet training. Ini dimulai ya, bukan beres toilet training. Oh, kalau dia yang mau ya nggak apa-apa, Bunda. Jadi maksudnya apa namanya? Tapi maksudnya tidak ada kewajiban ya. Sama kayak anak usia 7 tahun ke bawah, tidak wajib sholat. Tapi kalau mau ikut sholat ya nggak apa-apa, gitu. Tapi tidak diwajibkan untuk sholat. Ya, misalkan gini nih, ayo Bunda sekalian. Oh, 2 tahun, ternyata apa namanya? Tarbiyah jinsiahnya itu kayak gini. Pemisahan tempat tidur, ngenalin aurat sama lo training. Ini ngomongin soal, mohon maaf, soal hubungan suami istri nggak ayah Bunda sekalian? Kedua tahun sekali lagi. Enggak kan? Iya, ini adalah bagian dari tarbiyah jinsiah. Nanti ya, anggaplah ini misalkan balik ya, garis balik ya. Kalau garis balik, dia balik itu kan dia mulai ditandai sama mimpi basah sama menstruasi pada perempuan ya. Kalau balik dia hormon-hormon reproduksinya sudah mulai aktif kan? Dia sudah mulai bisa jatuh cinta kan? Berarti ngobrolin persiapan jatuh cinta itu adalah apakah ketika dia jatuh cinta atau sebelum jatuh cinta? Sebelum. Jadi prebalik, nah ini saya sebutnya prebalik ya. KSA-nya kayak gimana nih? Nah, KSA-nya prebalik itu adalah cerita. Nah, misalkan usia 8 tahun ya. Ini kan kakak ini usia 8 tahun. Ini saya udah cerita. Nah, tanda-tanda balik itu apa? Ya. Dan kamu konsekuensinya ketika balik itu gimana? Gitu. Keuntungan ketika balik itu apa? Ya. Keuntungan ketika balik itu apa? Konsekuensi kalau kamu udah balik itu apa, nak? Dosa udah nggak ditanggung sama ayah lagi, nak. Kamu sendirian, nak ya. Adab bergaul sama lawan jenis ini sudah mulai perlu disampaikan. 7 tahun ke bawah ya nggak apa-apa. Apa namanya, masih campur-campur ikhtilat selama anak tidak terbiasa nonton yang gitu-gitu kan.
ada bergaul sama lawan jenis, ini sudah mulai disampaikan. Nih, ini kan udah mulai disampaikan kan? Dan yang gak kalah penting, nanti kamu tuh bakal ada rasa, nak. Bagaimana caranya mengontrol libido? Bagaimana caranya mengontrol rasa suka? Ini bagusnya adalah sebelum balik, ya. Karena ketika nanti sudah balik, ya, tema utama buat yang sudah balik adalah kajian pranikah. Nah, kamu kalau suka sama seseorang, boleh ayah bunda tidak larang. Kalau kamu cinta sama seseorang, cintailah seutuhnya. Minta langsung buat nikah. Maka yang sudah balik itu fokusnya adalah kajian pranikah buat anak-anak Anda. Ya, prepare them, siapin mereka bagaimana caranya jadi husband, bagaimana jadi wife, bagaimana jadi father, bagaimana jadi mother. Nah, kalau udah nikah boleh kamu menikmati berbagai macam pelampiasan syahwat. Nah, ingat, ketika kenikmatan yang luar biasa nikmat itu ditanggung sekalian dengan tanggung jawab yang luar biasa berat. Nah, kamu laki-laki, kamu tugasmu bukan hanya untuk menyumbang sperma ke rahim istrimu, bukan, tapi didik anak-anakmu untuk menjadi khalifah. Oke? Jadi bicara sex education di Islam itu, lihat betapa ternyata rambu-rambunya luas kan. Libido itu boleh Allah izinkan. Tapi di balik pembolehan itu ada responsibility yang sedemikian besar. Nah, ini KSA-nya. Ini salah satu contoh ya. Ini mapping ketika misalkan saya mau mendidik anak. Oh, Kakak Emil sebentar lagi akan masuk di bahasan-bahasan ini. Nah, di situ. Nanti kalau udah Kakak Emil sudah balik, saya wajib untuk menyiapkan. Nah, gitu ya. Ini dalam tataran sex education-nya aja ya. Sebetulnya di pre-balik juga ada kepentingan misalkan untuk apa? Untuk anak belajar cari nafkah. Nah, anak belajar cari nafkah. Kenapa? Karena sebetulnya kalau sudah balik, ayah bunda tuh, ya bidam itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi kamu, Kalau masih dinafkahi sama ya bidami, itu memang nilainya jadi sedekah buat anak laki. Seperti itu ayah bunda sekalian. Seperti itu ayah bunda. Seperti itu ayah bunda sekalian. Ya, buat yang sudah laki-laki yang sudah balik wajib menanggung hidupnya sendiri. Jadi kalau nanti di saya nih, Kakak Emil nanti sudah balik, minimal dia ikutan nanggung biaya-biaya rumah tangga. Biaya-biaya rumah tangga tuh dia tanggung. Ya kenapa? Itu pembelajaran. Ya, itu pembelajaran gitu. Ini pendidikan. Bukan karena kita mau enteng-entengan, bukan. Ya, asli bukan. Ini pendidikan biar apa? Dia tumbuh jadi laki-laki yang betul-betul on gitu. Ciri-ciri laki-laki balik itu ya itu, mimpi basah ya. Jadi kurang lebih begitu ayah bunda sekalian. Itu contoh. Makanya KSA buat anak kita panjang kan buat jadi khalifah kan? Nah, silakan kalau ayah bundanya sudah kompak, itu yang didiskusikan secara detail sama pasangan. Begitu kira-kira. Karena waktu sudah menunjukkan 17.50. Tes. Mohon maaf, suara saya ada. Nah, alhamdulillah. Jadi kayak gitu ya. Buat Anda yang belum nikah, ya, buat Anda yang belum nikah, ini sepertinya ada KG bunsinnya Vina ya. Buat Anda yang belum nikah ya, obrolin hal-hal kayak gini sama calon pasangan. Nanti udah nikah, detilkan obrolan kayak gini tuh didetilkan. Buat Anda yang sudah nikah, yang sudah punya anak, obrolkan KSA-nya itu prosesnya mau kayak gimana. Ya,
Mau jadi khalifah tuh indikatornya apa sih? Proses yang perlu dijalani itu kira-kira seperti apa sih? Nah, di sisi. Kerasa ya kalau udah gini ya, kayak bikin kurikulum sendiri, karena ayah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi ayah yang punya konsep pengasuhan, ibu adalah pelaksana teknis pengajarannya seperti apa. Kurang lebih seperti demikian, ayah bunda sekalian. Kita membantu ya, kita membantu anak-anak kita, semoga bisa jadi khalifah buat ininya. Mungkin jadi di situ ya, ayah bunda sekalian ya. Makanya, apa namanya, kalau nikah kita sudah tahu kayak gini, berarti kerasa kan nikah itu menyempurnakan separuh agama tuh. Kenapa nikah itu menyempurnakan separuh agama? Karena pernikahan itu adalah aktivitas ibadah membangun peradaban. Menurut saya nggak connect. Kalau pernikahan itu ibadah separuh agama, tapi isinya adalah menuntut pasangan melakukan kebaikan. Itu nggak connect. Nuntut pasangan melakukan kebaikan kok setengah agama. Iya kan? Itu nggak connect buat saya. Tapi nikah itu separuh agama adalah karena ternyata PR dari pernikahan itu adalah membangun peradaban. Anak-anak yang dititipkan kepada kita kelak akan mengisi peradaban-peradaban kelak. Maka mari kita jaga amanah-amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dan kalau kita sekarang harus ya Allah banyak banget yang perlu dipelajari. Alhamdulillah kita sadarnya sekarang. Untung sadarnya nggak 10 tahun lagi gitu. Ya. Jadi tenang aja insya Allah. Dan buat yang misalkan suaminya masih belum tergetar dan belum bergerak untuk melakukan pengasuhan bersama, tidak apa-apa. Fokuslah melakukan kebaikan, ayah bunda sekalian ya. Fokuslah melakukan kebaikan. Semoga akan ada suatu masa di mana Allah membalikkan hati pasangan Anda. Ternyata saya perlu kayak gini. Kurang lebih seperti itu, ayah bunda sekalian. Dan karena waktu sudah menunjukkan 17.53, saya kembalikan kepada Mina ya. Dan alhamdulillah semoga bermanfaat ayah bunda sekalian. Saya yakin ini PR-nya pasti masih banyak banget, masih panjang banget, belum detil banget ya. Keterbatasan. Keterbatasan waktu 2 jam. Tapi ayah bunda sekalian, sekali lagi, kita orang tua itu adalah kepala sekolah dan guru-guru peradaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Kang Chandun yang telah memberikan materinya.